Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start by saying basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema B tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Pertama yang akan kita pelajari adalah subtema 1 sampai dengan 3. Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaat lain dari tumbuhan bagi manusia? Bagaimana jika di bumi ini tidak ada tumbuhan? Ayo diskusikan. Ayo membaca. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber makanan. Sumber makanan misalnya beras, sayuran, dan buah. Di halaman rumah Deli tumbuh pohon buah jambu biji dan tanaman tomat. Ia selalu merawat tanaman-tanaman tersebut. Ayo bacalah cerita persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat di bukumu. Persahabatan pohon jambu biji dan tanaman tomat. Di sebuah negeri tumbuhan, ada tanaman tomat dan pohon jambu biji yang berteman sejak kecil. Mereka bermain bersama setiap hari. Suka dan duka mereka lalui bersama-sama. Ketika sudah besar dan dapat menghasilkan buah, persahabatan tanaman tomat dan pohon jambu biji berubah karena tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa tidak percaya diri, apalagi tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Pohon jambu biji merasa sedih dan tidak mau bermain lagi. Bulan pun berganti, buah dari tanaman tomat semakin banyak siap dipetik. Tanaman tomat merasa senang karena dirinya bermanfaat bagi manusia. Sementara pohon jambu biji hanya termenung dan berharap ia dapat segera berbuah. Tiba-tiba datang tanaman pisang menghampirinya. Tanaman pisang memberi kabar bahwa tanaman tomat telah mati. Berita itu sungguh mengejutkan bagi pohon jambu biji. Ia lalu bertanya, mengapa tanaman tomat mati? Pohon pisang pun menjelaskan bahwa usia tanaman tomat hanya sampai ia berbuah. Setelah dipanen, tanaman tomat akan mati. Mendengar penjelasan itu, pohon jambu biji pun bertanya lagi, alasan ia belum juga berbuah. Menurut tanaman pisang, pohon jambu biji akan berbuah dan dapat dipanen pada tahun kedua sampai dengan ketiga dan masih dapat bertahan hidup walaupun sudah dipetik manusia. Mendengar penjelasan pohon pisang, pohon jambu biji semakin mengerti. Ia semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Kini, ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Ayo kita jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, siapakah yang bersahabat baik? Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan persahabatan mereka berubah? Pertanyaan ketiga, mengapa pohon jambu biji bersedih? Pertanyaan keempat, kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Pertanyaan terakhir, bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Jawaban yang pertama, yang bersahabat baik adalah tanaman tomat dan pohon jambu biji. Yang menyebabkan persahabatan mereka berubah adalah tanaman tomat lebih cepat berbuah daripada pohon jambu biji, sehingga pohon jambu biji merasa tidak percaya diri. Mengapa pohon jambu biji bersedih? Pohon jambu biji bersedih karena tanaman tomat senang memamerkan hasil buahnya kepada pohon jambu biji. Kapan pohon jambu biji dapat berbuah? Pohon jambu biji dapat berbuah pada tahun kedua sampai dengan ketiga. Bagaimana akhir dari dongeng tersebut? Pohon jambu biji semakin mengerti dan semakin bersyukur atas semua yang ia miliki. Ia tidak pernah iri hati lagi atas kelebihan yang dimiliki orang lain. Ayo berhitung. Perhatikan gambar di bawah ini ya.
Ada keranjang hijau dan biru yang masing-masing berisi buah apel. Jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 9 pada keranjang biru ditambah 6 pada keranjang hijau. Hasilnya adalah 15. Bagaimana jika banyak apel di setiap keranjang ditukar? Perhatikan ya, jumlah apel seluruhnya dapat ditulis 6 ditambah 9 sama dengan 15. Dapat dilihat bahwa pertukaran posisi apel tidak mempengaruhi jumlah apel seluruhnya. 9 ditambah 6 sama dengan 15. Begitupun 6 ditambah dengan 9 juga hasilnya 15. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 9. Hal di atas membuktikan bahwa pada penjumlahan berlaku sifat pertukaran. Pada sifat pertukaran penjumlahan, letak atau urutan bilangan tidak mempengaruhi hasil penjumlahan. Perhatikan contoh lainnya berikut. 150 ditambah 350 hasilnya adalah 500. Begitupun jika kita tulis 350 ditambah 150 hasilnya juga 500. Jadi 150 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 150. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Kapan biasanya kamu mengucapkan terima kasih? Berterima kasih merupakan salah satu cara bersyukur. Selain berterima kasih kepada sesama manusia, kita juga dapat berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Cara berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Memberi makan hewan peliharaan dengan teratur. 2. Membersihkan tubuh hewan peliharaan secara teratur. 3. Menyiram tanaman secara teratur. 4. Memberi pupuk secara teratur. 5. Tidak menginjak-injak rumput sembarangan. Ayo berhitung kembali. Di toko terdapat 2 kotak berisi buah jambu. Kotak pertama berisi 480 jambu. Kotak kedua berisi 515 jambu. Berapa jumlah jambu seluruhnya? Kamu sudah belajar tentang sifat pertukaran pada penjumlahan pada pembelajaran sebelumnya. Ayo kita ingat kembali. Ayo berhitung, perhatikan contoh berikut ya. Terdapat 2 contoh soal. Soal pertama, 480 ditambah 515 sama dengan, kita hitung dengan cara bersusun pendek ke bawah. 480 ditambah 515, tarik garis dan beri tanda tambah. Kita jumlahkan dari yang paling belakang, artinya adalah bilangan satuan. Kemudian puluhan dan terakhir ratusan. 0 ditambah 5 hasilnya adalah 5. 8 ditambah 1 hasilnya 9. 4 ditambah 5 hasilnya juga 9. Jadi 480 ditambah 515 hasilnya adalah 995. Begitupun jika kita tukar posisi penjumlahannya. Kita tuliskan 515 ditambah 480 hasilnya juga tetap 999. Jadi 480 ditambah 515 sama dengan 515 ditambah 480. Soal kedua, 395 ditambah 290 sama dengan, pertama kita tuliskan 395 ditambah 290. Seperti pada contoh soal sebelumnya, lakukan penjumlahan terlebih dahulu pada bilangan satuan, kemudian puluhan dan terakhir ratusan. Jadi hasilnya adalah 685. Contoh selanjutnya, kita balik atau tukar posisi penjumlahan. Tuliskan 290 ditambah 395. Hasilnya tetap 685.
Jadi 395 ditambah 290 sama dengan 290 ditambah 395. Anak-anak sudah mengerti? Sekarang kita close pelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.